Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 12. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Wira dan Ivan masih duduk di sebuah kafe ketika ponsel milik Wira berdering. Dengan raut wajah terlihat malas, laki-laki itu meraih ponsel dari saku jaketnya. Di layar ponsel tertera nama Bima, seseorang yang selama ini menjadi orang suruhannya untuk mencari keberadaan Sarah. Ini dari Bima, Wan. Ya dijawab lah, Wir. Dengan segera Wira menggeser simbol hijau agar dapat terhubung dengan Bima. Sementara Ivan terlihat antusias. Ia ikut penasaran tentang informasi apa yang dimiliki Bima. Halo Bim. Bos, aku ada informasi mengenai keberadaan Sarah. Katakan di mana dia? Ucap Wira tak sabar. Akan lebih baik kalau kita bertemu, bos. Baiklah, temui aku di Royal Cafe. Aku sedang bersama Ivan. Baiklah, bos. Aku akan ke sana. Panggilan terputus. Wira meletakkan ponsel di atas meja. Beberapa kali ia terlihat menghela nafas panjang, seolah berusaha merendam emosi yang membara di hatinya. Bima ada informasi apa? Tanya Ivan. Katanya dia ada informasi tentang keberadaan Sarah. Kita tunggu saja, dia akan kemari. Ivan mengangguk pelan. Semoga ada informasi mengenai keberadaan anakmu. Ya, semoga saja. Aku hanya ingin anakku. Soal Sarah, aku tak peduli. Sambil menunggu kedatangan Bima, Wira dan Ivan membicarakan tentang sebuah proyek pembangunan sebuah gedung pencakar langit yang sedang mereka kerjakan. Hingga 20 menit kemudian, seorang pria bertubuh besar datang menghampiri dua pria tampan itu. Bima langsung menarik kursi dan duduk di hadapan sang bosnya. Laki-laki itu mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat yang diselipkan di dalam jaket kulit yang dipakainya. Kemudian ia meletakkan amplop itu ke atas meja dan menggesernya ke arah Wira. Wira melirik Ivan sekilas sebelum meraih amplop itu dan membukanya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Sarah selama ini menetap di Bali dengan identitas baru. Dia mengganti namanya menjadi Melanie Agatha. Karena itulah kita kesulitan mencarinya selama ini. Ucap Bima. Raut wajah Wira terlihat menggeram. Wajahnya bahkan memerah karena kemarahan yang terasa membakar jiwanya. Terlebih saat kedua matanya menatap foto yang baru saja dikeluarkannya dari amplop itu. Tampak foto mesra Sarah dengan seorang pria bule. Kau punya alamatnya kan? Tanya Wira. Ada, tapi sekarang ini dia sedang melakukan perjalanan ke luar negeri bersama pria yang sepertinya adalah kekasihnya itu. Aku akan terus memantau kapan dia kembali dan menginfokannya. Lalu anakku, di mana dia? Apa kau tidak punya fotonya? Wira menatap Bima dengan serius. Itulah yang sedang aku selidiki, bos. Menurut informasi yang ada, Melanie alias Sarah itu tidak memiliki seorang anak pun. Dia hanya tinggal berdua dengan pria ini. Bima menunjuk foto seorang pria bule. Kekhawatiran pun tergambar jelas di wajah Wira. Matanya berkaca-kaca. Teringat putri kecilnya yang dibawa pergi oleh wanita jahat itu 4 tahun lalu. Lalu di mana anakku? Kemana wanita itu membawanya? Bentak Wira membuat Ivan segera mengusap bahu temannya itu. Tenanglah Wira, ucap Ivan sembari memberi kode pada Bima. Biasanya jika Wira sudah dalam keadaan frustasi seperti sekarang, ia akan melampiaskannya dengan minum hingga mabuk. Bima yang mengerti kode dari Ivan segera berusaha menenangkan Wira. Aku akan terus menyelidikinya. Setidaknya sekarang kita sudah punya alamat Sarah. Hanya dia yang bisa menginformasikan tentang keberadaan anakmu. Wira terdiam. Satu tangannya menjambak rambutnya. Pertanda laki-laki itu sedang frustasi. Kedua matanya pun terlihat memerah. Jangan khawatir, aku sudah menempatkan orang yang bisa dipercaya untuk terus mencari informasi tentang Sarah. Lanjut Bima. Anakku, aku bahkan tidak tahu dia sedang apa. Di mana dia? Apa dia baik-baik saja? Dan siapa yang merawatnya selama ini? Sialnya lagi aku tidak bisa tahu seperti apa wajahnya sekarang. Sudah Wira, setidaknya sekarang kita tahu di mana Sarah. Tinggal selangkah lagi kita akan menemukan anakmu. Ucap Ivan. Rasanya Wira tak kuat lagi membendung kerinduan pada putri kecilnya. Tak peduli kemanapun Sarah membawa anaknya pergi, ia akan mencari walaupun ke ujung dunia sekalipun. Malam itu setelah pembicaraan dengan Bima dan Ivan, Wira pun pulang ke rumah.
Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Wira baru saja sampai di rumahnya. Saat hendak melangkah masuk, terdengar suara yang sangat merdu sedang melantunkan sebuah lagu. Pelan-pelan Wira melangkah menuju sumber suara. Terlihat Via sedang menggendong Lila sambil menyanyikan lagu tidur. Wira bersembunyi di balik sebuah pilar besar, menatap Via dan Lila dari jarak yang tak begitu jauh. Lagi-lagi wajah polos Lila yang sedang bersandar di bawah Via membuat Wira terpaku. Jika putri kecilnya ada bersamanya, mungkin ia sudah sebesar Lila. Begitulah yang ada di benak Wira. Sementara Via masih berusaha menidurkan Lila dengan bernyanyi sambil mengusap punggung gadis kecil itu. Hingga meyakini bahwa Lila sudah tidur nyenyak. Barulah Via beranjak menuju kamar untuk membaringkan Lila. Wira pun tersadar dari lamunannya. Ia segera melangkah ke arah dapur, membuka kulkas dan meraih sebotol air mineral dingin. Duduk di sebuah kursi, Wira kembali teringat pada foto kebersamaan Sera dengan seorang pria. Ia menengguk air mineral di tangannya, berharap kemarahannya dapat sedikit reda dengan dinginnya air yang melewati kerongkongan. Namun rasanya begitu sulit. Pengkhianatan Sera menyakitinya lebih dari apapun, terlebih mengorbankan anak mereka. Wira masih berada di dapur ketika Via datang dengan gelas susu di tangannya. Seketika langkah wanita muda itu terhenti kala menyadari suaminya ada di dapur sedang duduk melamun dengan menggenggam botol air mineral hingga remuk. Melihat itu, Via yakin bahwa Wira sedang dalam keadaan marah. Tubuhnya pun terasa meremang ketika Wira menoleh padanya dan menatap dengan penuh kebencian. Wanita itu menundukkan kepalanya. "Maaf mas, aku mau membuat susu untuk Lila," ucap Via dengan suara pelan. Wira tak menyaut, rasanya enggan bersautan dengan Via yang baginya sama buruknya dengan Sera. Tanpa mempedulikan raut wajah tak bersahabat Wira, Via melangkah masuk ke dapur dan membuat susu untuk Lila. Bahkan Wira dapat melihat tangan Via yang gemetaran menahan takut saat tatapan mengintimidasi Wira terus terarah padanya. "Bunda!" Terdengar suara manja Lila memanggil dari arah kamar belakang. Iya sayang, sebentar." Takut-takut Via menyaut panggilan itu. Setelah mendengar isakan Lila, ia mempercepat gerakan tangannya setelah suara tangis Lila semakin menjadi. "Kenapa anakmu terus menangis?" tanya Wira. Nada bicaranya seakan menunjukkan bahwa ia tidak menyukai suara tangisan itu. Maaf mas, Lila sulit tidur karena kepanasan di kamar." Suara Via terbata-bata menjawab akibat takut. Sementara Wira memperhatikan gerak-gerik Via yang sedang membuat susu. Dalam benaknya, kembali hadir sekelumit pertanyaan. Jika Via yang merupakan wanita malam saja begitu mencintai anaknya, kenapa Sera tidak? Bukankah mereka sama-sama seorang ibu? Tapi kenapa mereka berbeda? Bersambung.